Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi, puji Tuhan, apa kabar? Tetap saya selalu berdoa untuk Bapak Ibu sekalian, kondisinya selalu baik-baik saja, puji Tuhan. Kita bersyukur jikalau hari ini kembali diajar dengan kebenaran firman Tuhan dan dibentuk dengan kehendak Tuhan. Sebelum saya berkhotbah lebih lanjut, kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah namamu Bapa Surgawi, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur jikalau hari ini kembali mendengar pemberitaan firman-Mu, diajar dengan kehendak-Mu dan dipimpin sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Bapa, berkati pemberitaan firman-Mu ini. Firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema khotbah saya pada hari ini adalah menyikapi peranan kehendak bebas kita terhadap kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagaimana kita ketahui bahwa keselamatan itu oleh karena kasih karunia, oleh karena anugerah Tuhan yang diberikan bagi setiap kita. Tetapi sisi lain Bapak Ibu, kita punya kehendak bebas. Kita mau menerimanya dengan sepenuh hati, atau kita mau menerimanya dengan setengah hati. Kalau kita menerimanya dengan sepenuh hati Bapak Ibu, berarti kita hidup total bagi Tuhan dan untuk Tuhan. Kalau kita menerimanya setengah hati, kita pasti mempunyai alasan untuk mau keselamatannya juga dan mau berbuat dosa juga. Jadi itu namanya setengah hati. Kehendak bebas kita tidak full untuk menerima anugerah atau kasih karunia Tuhan sepenuhnya. Sehingga keluarlah doktrin yang sekali selamat tetap selamat. Keluarlah doktrin ada pengampunan otomatis. Itu bertanda sebetulnya niat untuk berdosa masih tetap mau dilakukan. Tidak sepenuhnya, tidak seutuhnya untuk berserah kepada Tuhan, untuk menerima kasih karunia Tuhan. Makanya saudaraku, kondisi umat yang semacam ini bisa terlihat. Mereka yang senang masih berbuat dosa, mereka yang senang masih berbuat jahat, mereka yang senang masih berbuat najis. Tetapi mereka juga mau diselamatkan. Jadi berkesan curang Bapak Ibu. Tidaklah demikian bagi setiap kita yang sepenuh hati kehendak bebas kita menerima kasih karunia Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya memperlihatkan ayat ini Bapak Ibu, yang mengenai keberdosaan kita, kondisinya di dalam Ibrani 10:26-29. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia akan dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan dua atau tiga orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Bagaimana dengan pemberitaan firman yang tadi saya bacakan? Terhadap diri kita yang katanya telah menerima kasih karunia, ingin berbuat dosa lagi atau tidak? Jangan kita mencari alasan untuk berkompromi dalam hal ini Bapak Ibu. Ini ayat dengan tegas mengatakan ayat 29, betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Jika kita sengaja berbuat dosa lagi Bapak Ibu, berarti separuh kehendak bebas kita tidak untuk mendukung kasih karunia Tuhan Yesus yang diberikan bagi setiap kita. Jadi kita tidak sepenuhnya dalam kehendak bebas itu untuk menerima kasih karunia, tidak rela. Masih mengkondisikan cinta kepada nilai dosa.
Upah dosa adalah maut. Hati-hati ya Bapak Ibu. Makanya jangan kita membuat doktrin sekali selamat tetap selamat. Berkesan menghilangkan tanggung jawab kita terhadap kasih karunia. Tidak bisa Bapak Ibu. Di dalam pemberian Tuhan oleh karena kasih karunia-Nya memang tanpa paksaan. Kita juga harusnya tidak terpaksa. Kalau terpaksa ya begitulah jadinya. Masih senang ingin berbuat dosa juga mau diselamatkan. Jadi memunculkan satu nilai kekonyolan Bapak Ibu. Jadi tidak ada kerelaan sepenuhnya seluruhnya dalam kehendak bebas kita untuk menerima dengan sukacita di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Jika kita rela sepenuhnya seluruhnya menerima kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, berniat sekalipun untuk berbuat dosa kita tidak ada. Ini penting Bapak Ibu. Sebab motivasi kita terbaca, terlihat di dalam kondisi apa yang kita lakukan sehari-hari. Ya kan? Kita lihat lagi ayatnya Roma 6 ayat 1 sampai 4. Roma 6 ayat 1 sampai 4. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa, bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus Yesus, telah dibaptis dalam kematiannya. Demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi tidak bisa Bapak Ibu kita ingin berbuat dosa lagi, sebab kita sudah mati bersama Kristus dan nanti akan bangkit bersama dengan Kristus. Jikalau kita dosa-dosa kita telah dimatikan, jangan lagi dihidupkan. Jangan lagi dimunculkan ya Bapak Ibu. Sebab nanti ke depannya dalam menghadapi kehidupan, dalam menghadapi penderitaan, dalam menghadapi aniaya, bagaimana kalau kita tidak ada kerelaan di dalam menerima kasih karunia Tuhan? Sudah barang tentu kehendak bebas kita pada ini bisa lagi memilih hal-hal yang Tuhan tidak berkenan. Makanya perhatikan kehendak bebasmu terhadap respon kasih karunia Tuhan. Jika tidak diperhatikan Bapak Ibu, makanya kita tidak tahu kenapa kita masih senang berbuat dosa. Padahal kasih karunia Tuhan itu sangat luar biasa. Kasih karunia Tuhan itu sangat besar sekali Bapak Ibu bagi setiap kita. Jangan kita seringkali mengecap kita diselamatkan oleh karena kasih karunia, tapi nyatanya kehendak bebas kita masih liar, masih mau menyimpang dari jalan-jalan Tuhan, masih ingin berbuat keduniawian. Itu sebetulnya tidak boleh lagi. Kita lihat di Matius 16:24-25. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Jadi di sini firman Tuhan menjelaskan, jika kita mau mengikuti Yesus, kita harus total. Sekali lagi saya bicara, kita harus total menyerahkan hidup kita kepada Kristus sepenuhnya, seluruhnya, seutuhnya. Itulah keadaan atau kondisi kehendak bebas kita. Jangan ada lagi spirit untuk menyimpang untuk dalam hal kedagingan. Ini penting untuk kita camkan baik-baik. Sebab dengan demikian ke depannya pasti kita sebagai orang beriman selalu memperoleh nilai kekuatan dari Tuhan. Selalu memperoleh nilai kesukacitaan dari Tuhan. Nah, yang pertama Bapak Ibu, dalam hal kita menghadapi persoalan, mengapa seringkali Bapak Ibu kita tidak mau menerima tatkala persoalan itu adalah penderitaan, tatkala persoalan itu adalah aniaya, tatkala persoalan itu adalah sakit penyakit, sehingga kita gusar, tatkala persoalan itu adalah nilai kekurangan, sehingga kita kecewa kepada Tuhan. Seharusnya tidak demikian. Karena kehendak bebas kita telah total berserah kepada nilai kasih karunia Tuhan. Jadi tidak ada lagi nilai protes.
Makanya di sini kita jelas harus menerimanya dengan sukarela. Kisah Rasul pasal 21 ayat 8 sampai 14. Pada keesokan harinya kami berangkat dari situ dan tiba di Kaisarea. Kami masuk ke rumah Filipus, pemberita Injil itu, yaitu satu dari ketujuh orang yang dipilih di Yerusalem, dan kami tinggal di rumahnya. Filipus mempunyai 4 anak darah yang memperoleh karunia untuk bernubuat. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ia datang pada kami, lalu mengambil ikat pinggang Paulus. Sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri, ia berkata, "Demikianlah kata Roh Kudus, beginilah orang yang mempunyai ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain." Mendengar hal itu, kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi Paulus menjawab, "Mengapakah kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan untuk saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem karena nama Tuhan Yesus. Karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, jadilah kehendak Tuhan." Rasul Paulus oleh sahabat-sahabatnya disarankan untuk tidak ke Yerusalem, karena sudah dinubuatkan oleh Nabi Agabus bahwa yang punya ikat pinggang ini akan teraniaya. Paulus bukannya malah menuruti nasihat sahabat-sahabatnya, dia dengan rela mau menerima penderitaan sebagaimana dia mempunyai Tuhan juga menderita. Jadi di sini Bapak Ibu, Paulus tidak serta-merta mengikuti nasihat teman-temannya. Dan Paulus malah menerima penderitaan itu, karena dia rela dengan itu. Karena dari semula Paulus mempunyai hati kerelaan, kehendak bebas rela untuk mengikut Kristus walaupun dia menderita. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Tatkala kita menderita, kebanyakan kita tidak rela, sungut-sungut, curiga dengan Tuhan. Seakan-akan Tuhan membiarkan mengabaikan dirinya. Saudaraku ingat, sebagai orang beriman, tatkala kita menderita itu adalah nilai proses. Semakin kuatkah iman kita, semakin setiakah kita kepada Kristus, atau malah mundur dan lalu murtad. Ini penting untuk kita waspadai Bapak Ibu. Kalau Anda sepenuhnya, seutuhnya, seluruhnya, kehendak bebasmu berserah kepada Tuhan dan menerima kasih karunia, kita hidup di dalam beriman kepada Kristus Yesus, kita menderita itu karena Kristus Bapak Ibu, bukan karena berdosa. Jadi ini penting. Jadi Paulus tidak menolak dia menderita. Dia rela dia menderita. Karena demi Kristus Yesus, Tuhan dia. Tuhan kita juga. Ada amin. Makanya di sini bagi Bapak Ibu yang sedang menderita, engkau jangan sungut-sungut. Engkau jangan kecewa. Engkau jangan marah-marah. Tetap setia. Karena saya berharap seluruh bagian dari kehendak bebasmu menerima kasih karunia Tuhan. Sehingga dalam hal penderitaan demi Kristus Yesus, lakukan dan lanjutkan. Jangan sampai ada nilai sungutan Bapak Ibu. Ada amin Bapak Ibu. Kita harus sukarela dalam hal ini. Jika tidak demikian kita akan menjadi murtad dan menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Dan sukarela kita ini jadi kita menerima penderitaan itu ringan adanya. Dan bahkan kita bersukacita di dalam hal penderitaan kita. Ada amin Bapak Ibu. Makanya bisa dikentarai bagi banyak orang Kristen. Begitu dia menderita sungut-sungut, marah-marah, kecewa, itu bertanda bahwa kehendak bebasnya tidak seluruhnya, tidak sepenuhnya, tidak seutuhnya menerima kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan keselamatannya. Sehingga dia mau enaknya saja Bapak Ibu. Sementara dalam hal untuk menderita bersama dengan Kristus dia tolak. Makanya perlu diperhatikan nilai-nilai perjalanan rohanimu. Perjalanan nilai kehendak sebagai orang beriman Bapak Ibu.
Jadi jangan sampai kondisi kita ini berlawanan dengan kehendak Tuhan. Sekali lagi saya bicara, tidak ada masalah yang Tuhan tidak tahu. Kalau ada masalah yang kita alami itu seizin Tuhan. Apa maksud di dalam hal tersebut? Supaya kita tetap kuat. Supaya kita tetap setia. Supaya kita tetap sukacita. Karena kita sudah dalam keselamatan Yesus Kristus dengan kasih karunia yang begitu luar biasa. Dan kita mengasihi kasih karunia Tuhan itu yang sangat luar biasa berkorban bagi setiap kita. Ada amin Bapak Ibu? Jangan lagi sungut-sungut. Kalau engkau menderita, pastikan bahwa penderitaanmu adalah bagi Kristus. Dan jangan sampai kita mempermalukan Tuhan, tetapi kita tetap mempermuliakan Tuhan. Agar jiwa-jiwa di sekitar kita itu Bapak Ibu mempermuliakan Tuhan. Ada amin? Kita dalam dunia ini hidup dalam penderitaan. Gak jadi masalah. Karena kita sudah dalam kasih karunia Tuhan, dalam keselamatan Tuhan. Jadi kita lakukan saja dengan ringan. Tuhan pasti menolong Bapak Ibu. Kemudian juga hal ini dialami oleh Yesus Kristus, Tuhan sendiri. Kita lihat di Matius 26 ayat 39 sampai 46. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin berlalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situlah, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucap doa yang itu juga. Sesudah itu, ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah dan marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Tuhan Yesus mengalami hal juga sedemikian rupa sebagaimana Rasul Paulus, Bapak Ibu. Iya kan? Tetapi dia rela, jadilah sesuai kehendak Bapa, bukan kehendak dia. Ini penting Bapak Ibu. Jadi harga nilai kerelaan itu sangat luar biasa Bapak Ibu. Jadi keterpaksaan tidak boleh lagi di dalam kehidupan kita. Di dalam hal mengiringi Tuhan Yesus Kristus. Di dalam hal mempercayai Tuhan Yesus Kristus. Jangan terpaksa. Kalau terpaksa Bapak Ibu akhirnya sungutan. Membanding-bandingkan dengan orang-orang duniawi. Yang pada akhirnya kita melemahkan iman kita sendiri. Tetapi kalau kita sukarela mengikuti Yesus, mengiring Yesus, dan menerima kasih karunia-Nya dengan sepenuh hati, dengan seluruh kita punya kehidupan, di dalam peranan kehendak bebas kita, tidak ada lagi masalah Bapak Ibu dalam hal penderitaan. Tidak lagi jadi masalah dalam hal kekurangan. Tidak lagi jadi masalah dalam hal sakit penyakit. Sebab semuanya itu Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti setia melindungi kita. Ada amin Bapak Ibu. Makanya relakanlah dirimu untuk Tuhan. Hidup bagi Tuhan. Hidup bagi Kristus, mati adalah nilai keuntungan. Ada amin? Kita lihat yang kedua Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan dalam hal ini Bapak Ibu, kita perlu tahu, menerimanya dengan suka hati. Yang kedua, menerimanya dengan suka hati. Dalam hal apa? Galatia 5:13. "Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih." Sebenarnya Bapak Ibu, nilai kehendak bebas kita tidak terikat Bapak Ibu. Tetap kita punya hak dalam hal tersebut. Makanya dikatakan saudara-saudara,
Memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi kemerdekaan yang kita miliki adalah kemerdekaan terpimpin. Oleh apa? Oleh firman Tuhan. Menjadi alat kemuliaan Tuhan. Tidak boleh sebebas-bebas semau gue lagi. Nggak boleh Bapak Ibu. Itu namanya saudaraku kita rela dipimpin oleh firman Tuhan, oleh kehendak Tuhan, oleh kasih Tuhan, dan oleh perintah Tuhan. Ada amin. Kita menerimanya akan senang hati Bapak Ibu. Kalau kita tidak rela, kita berkesan menjadi Kristen banyak aturan, banyak syarat. Tidaklah demikian kalau kita rela. Jadi jangan sampai kita mempunyai kemerdekaan di dalam kondisi yang salah jalan, di dalam kondisi yang salah arah dan menyimpang dari jalan Tuhan. Amin. Pergunakanlah kemerdekaan itu dengan suka hati untuk taat kepada perintah Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk mengasihi satu sama lain. Dalam hal apapun, kalau kita rela dalam hal melakukan firman Tuhan, Bapak Ibu, kita tidak berat melakukannya. Mengampuni sesama tidak berat. Memberi tidak berat. Hidup dalam kekudusan tidak berat, Bapak Ibu. Hidup dalam kebenaran tidak berat. Ada amin, Bapak Ibu, sebab kita menerimanya dengan suka hati. Di dalam kehendak bebas kita, saudaraku, kita arahkan hanya untuk melayani Tuhan. Hanya untuk melayani sesama kita. Tidak ada lagi sungutan. Ini penting supaya kita mengerti bertanda bagaimana dalam kemerdekaan yang kita masih ada. Masihkah tetap kita condong kepada nilai Tuhan atau kita malah sudah menyimpang dari nilai Tuhan. Kentarailah nilai kerohanianmu dan nilai keimananmu dalam hal ini. Sehingga tatkala engkau berkecenderungan untuk selalu senang berbuat dosa, itu bertanda kedaginganmu akan menang. Jika kecenderungan kita adalah berbuat kebenaran, itu tandanya kita bersedia dipimpin oleh kehendak Roh. Ini penting ya Bapak Ibu, supaya kita memahami kita kondisinya menerima sebagaimana sukarela, suka hati atau tidak di dalam kehidupan kita. Ini untuk mendewasakan iman kita sebagai orang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus yang katanya menerima kasih karunia Tuhan. Jadi ingat baik, kasih karunia Tuhan itu bukan sembarangan Bapak Ibu. Bukan murahan. Anda harus menerimanya dengan sepenuh hati. Di dalam kehendak bebasmu seluruhnya, seutuhnya. Jangan sampai kita bercabang dalam hal ini. Penting untuk kita ketahui Bapak Ibu. Supaya kita dalam kondisi tetap setia kepada nilai Tuhan. Wahyu 3, 19-22. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa memenang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tataku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tatanya. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi Tuhan ini Bapak Ibu enggak menerobos. Dia sangat sopan, mengetuk hati kita. Kita rela mengundang Tuhan dan makan bersama-sama dengan Tuhan atau tidak. Terserah kepada nilai hatimu. Terserah kepada nilai pintu hatimu. Kalau Anda tidak rela, Anda tidak bersedia makan bersama dengan Kristus. Dengan demikian Anda menolaknya. Jikalau Anda menolaknya, Anda akan binasa. Ini penting, jadi kita harus suka hati. Dia akan saudaraku dalam hal untuk menerima di dalam kehendak Tuhan apa yang Tuhan inginkan bagi kehidupan kita dan kita bersedia dikendalikan oleh kehendaknya, dikendalikan oleh keinginannya dan mentaati di dalamnya. Dan tidak lagi sebagai umat yang memberontak kepada Tuhan. Amin. Jadi dengan suka hati kita akan ringan berbuat apapun untuk mentaati firman Tuhan. Tidak ada lagi paksaan. Itulah fungsi peranan kehendak bebas kita kalau sepenuhnya, seluruhnya, seutuhnya untuk Tuhan. Tidak ada lagi nilai-nilai doktrin yang bisa menyesatkan kita.
Sehingga pada akhirnya kita hidup di dalam kebenaran Tuhan Yesus Kristus saja. Dan tidak menyimpang ke kiri maupun ke kanan. Kita lihat kemudian yang ketiga, menerimanya dengan sukacita. Menerima dengan sukacita. Roma 12 ayat 9-21. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang-orang bersukacita dan menangislah dengan orang-orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidup bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dan dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Pembacaan firman Tuhan ini, bisakah kita taati? Bisa. Maukah kita taati? Mau seharusnya. Kalau kita menerimanya dengan sukacita. Tetapi kalau kita tidak menerimanya dengan sukacita, melakukan firman Tuhan berat rasanya Bapak Ibu. Banyak terbukti kok orang-orang Kristen yang berat melakukan firman Tuhan. Dia selalu dalam dendam. Selalu di dalam hal ingin membalas kejahatan dengan kejahatan. Tidak mau mengampuni. Berat memang bagi Anda yang tidak mau untuk sukacita menerima firman ini. Berat bagi Anda yang tidak mempunyai sukarela, suka hati menerima firman ini. Tetapi ringan adanya apabila kita menerimanya dengan sukacita. Sebab bentukan-bentukan dari Tuhan itu nikmat adanya. Kenakanlah kuk yang kupasang, karena ringan adanya. Mau taat atau tidak. Disitulah peran kehendak bebasmu itu dibutuhkan. Anda mengambil keputusan yang bagaimana. Menerima sepenuhnya kasih karunia Tuhan atau tidak. Itu terserah tanpa paksaan seharusnya. Sebab saudaraku, tampilan-tampilan orang Kristen yang terpaksa menerima kasih karunia Tuhan memunculkan doktrin-doktrin yang menyesatkan dan bukan berkesan Bapak, dan sengaja untuk meninggalkan tanggung jawabnya terhadap kasih karunia yang Tuhan sudah berikan itu. Tidak boleh demikian Bapak Ibu. Iya kan? Kalau kita meninggalkan tanggung jawab terhadap kasih karunia Allah, ya hidupnya semau gue. Tidak bisa diatur, tidak mau diatur, dan hidupnya sesuka hati. Wah, jadi kacau demikian Bapak Ibu. Jadi pada akhirnya disebut orang-orang durhaka. Filipi 4 ayat 4-5. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Tidak ada alasan, tidak ada argumentasi bagi setiap kita. Bagaimana Pak, saya bersukacita, saya lagi susah, sakit belum sembuh, saya lagi menderita, saya lagi dimusuhi, saya lagi dijahati. Alasan itu tidak terpakai seharusnya Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita benar-benar bersukacita berdasarkan sepenuhnya, seutuhnya, seluruhnya kehendak bebas kita menerima pengajaran dari firman Tuhan itu yang tadi sudah saya bacakan. Ada amin Bapak Ibu? Hiduplah dalam kehendak Tuhan. Hiduplah sesuai dengan rencana Tuhan. Sehingga kita beroleh kehidupan yang kekal di sorga. Ada amin? Dan hatimu harus dengan sukarela, suka hati, sukacita menerima apa yang dari Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 16-18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal.
Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ada amin Bapak Ibu? Jemaat di Tesalonika sedang teraniaya, tetapi mereka tetap berbuah sukacita. Sukacita berbuah roh. Buah roh yang kedua. Ada amin? Tetap berdoa dan mengucap syukur di dalam segala hal. Itulah kehidupan kita. Jikalau seluruhnya, sepenuhnya, seutuhnya, kehendak bebas kita bagi Tuhan. Dan bagi kehendak kemuliaan nama Tuhan, Bapak Ibu. Ada amin Bapak Ibu? Ini penting bagi setiap kita untuk dalam hal ini bersukacita, untuk menerima apa yang dari Tuhan, untuk beriman kepada apa yang dari Tuhan, supaya kita tidak menyimpang ke kiri maupun ke kanan. Sebagai ayat penutup, saya bacakan firman Tuhan di Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Kemudian sebab kuk yang kupasang ringan adanya. Aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Haleluya. Jadi saudaraku, pastikan dalam hidup kita tidak ada lagi beban yang merintangi kita untuk setia. Jangan lagi Bapak Ibu kepikiran Tuhan itu jauh daripada kita. Tuhan itu dekat. Dia Allah Immanuel. Saya percaya firman Tuhan ini tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dan saya percaya, jikalau peranan kehendak bebas kita sepenuhnya, seluruhnya seutuhnya bagi Tuhan, bagi menerima kasih karunia Tuhan dengan penuh bertanggung jawab, kita tidak akan pernah disesatkan dan tidak pernah akan tersesat. Saya berdoa untuk kita sekalian. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur jikalau hari ini firman-Mu mengajar kami dengan kebenaran-Mu secara menyeluruh, agar kami memahami hidup dalam Kristus ada penuh tanggung jawab untuk menerima kasih karunia-Mu sepenuhnya, seluruhnya, seutuhnya dengan rela, tanpa paksaan. Berkati Tuhan jemaat-Mu dimanapun berada. Jadikan mereka pemenang banyak jiwa. Dan biarlah mereka mengerti akan penderitaan yang mereka alami, tidak membuat mereka murtad. Tapi malah sebaliknya, mereka setia di dalam Tuhan sampai kesudahan zaman. Firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa. Di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus-Nya yang selalu menyertai kita. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita dalam kemuliaan-Nya, dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Haleluya. Amin.